Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai karakteristik siswa SMP dan SMA yang dikaitkan dengan media pembelajaran biologi. Dengan nama kelompok itu saya sendiri, Yursa Klima. Yang kedua ada Eka Plastika Dewi, Kairani, Liza Junita, dan Siti Kanisa. Untuk tidak memperpanjang waktu, kita lanjut aja pembahasan pertama, yaitu mengenai karakteristik siswa SMP dan SMA dalam pembelajaran biologi yang akan dijelaskan oleh Eka. Kepada Eka dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan terkait materi karakteristik siswa SMP dan SMA dalam pembelajaran biologi. Di SLTP biologi sesungguhnya tidak berdiri sendiri. Biologi merupakan bagian dari IPA. Namun di dalam rapor angkanya disatukan dengan fisika menjadi IPA. Jadi IPA dipelajari sejak jenjang pendidikan dasar atau sekolah dasar dan sekolah lanjutan tingkat pertama sebagai mata pelajaran wajib. Itu adalah pengertian SMP dan yang kedua adalah pengertian SMA. Jika merujuk kepada kurikulum di 2013 yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah acuan dalam melaksanakan kurikulum 2013 di tingkat SMA atau MA. Maka karakteristik IPA dalam kurikulum ini sebagai bagian dari ilmu alam, biologi memiliki ciri umum yang sama dengan rumpun IPA, yaitu fisika dan kimia. Ilmu-ilmu alam memiliki karakteristik keilmuan yang berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Dan sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri, biologi memiliki karakteristik yang berbeda dengan rumpun IPA lainnya. Pembelajaran biologi khususnya SMA dan MA merupakan kelanjutan mata pelajaran IPA di SMP atau MTS dengan aspek yang pertama adalah hakikat biologi, keanekaragaman hayati, dan klasifikasi makhluk hidup, hubungan antara komponen ekosistem, perubahan materi, dan energi, peranan manusia dalam keimbangan ekosistem. Dan yang kedua adalah organisasi seluler, struktur jaringan, struktur dan fungsi organ tumbuhan, hewan, dan manusia, serta penerapannya dalam konteks sains lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Dan yang terakhir adalah proses yang terjadi pada tumbuhan, yaitu metabolisme, hereditas, evolusi, bioteknologi, dan implikasi terhadap sains, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Eka Plastika Dewi. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh Kairani. Mengenai karakteristik media pembelajaran SMP dan SMA secara umum, yaitu ada tujuan, prosedur, dan pengembangan. Kepada Kairani dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik media pembelajaran SMP dan SMA secara umum. Itu ada tujuan, prosedur, dan pengembangan. Pengembangan media pembelajaran biologi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Sejalan dengan jiwa otonomi, daerah yang asumsi dasarnya adalah keragaman. Dalam segi kemampuan atau muatan lokal, sangat mungkin dan luas untuk mengembangkan berbagai media pembelajaran selaras dengan kurikulum yang berlaku. Adapun prosedur untuk mengembangkan media didasarkan pada langkah berikut. Yang pertama, menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang kedua, rumus interaksional. Yang ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Yang keempat, ukur keberhasilan. Yang kelima, mengadakan tes dan revisi. Sedangkan pengembangan alat sederhana sebagai bagian dari media pembelajaran hendaknya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, mampu menyederhanakan proses. Yang kedua, mampu untuk memvisualkan atau mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Yang ketiga, biaya murah dengan bahan yang berada dari lingkungan sekitar kita, seperti azas manfaat. Bagi siswa, memberikan contoh untuk memanfaatkan barang bekas atau berpikir kreatif. Yang keempat, mudah dirakit dan digunakan oleh siswa secara individual atau kelompok. Yang kelima, penggunaan material dengan biaya yang rendah. Sekian dari saya. Terima kasih.
Selanjutnya yaitu mengenai karakteristik media pembelajaran SMP dan SMA pada pelajaran biologi yang akan dijelaskan oleh Liza Junita. Kepada Liza Junita dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan membahas tentang karakteristik media pembelajaran SMP dan SMA pada pembelajaran biologi. Nah, pada SMP, bagi siswa SMP sendiri, sebagai hasil dia berdasarkan kajian teori, pendapat atau penilaian pakar, dan pendapat atau penilaian calon pengguna, yaitu guru dan siswa. Dalam mengembangkan media pembelajaran ini, peneliti mengacu pada model pengembangan DDDE yang meliputi 4 tahap, yaitu desain atau penentuan, desain atau desain, development atau pengembangan, dan evaluate atau evaluasi. Kemudian pada SMA, karakteristiknya adalah penggunaan berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola pikir kemungkinan menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Liza Junita. Selanjutnya itu karakteristik yang dihasilkan dari pengembangan media biologi berbasis komputer pada SMP dan SMA adalah sebagai berikut, yang akan dijelaskan oleh Siti Kanisa. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik yang dihasilkan dari pengembangan media biologi yang berbasis komputer pada SMP dan SMA. Itu ada 14. Yang pertama, tujuan pembelajaran yang jelas. Lalu yang kedua, materi yang disajikan harus sesuai dengan kompetensi yang ada. Lalu yang ketiga, pembenaran konsep. Keempat, pembelajarannya juga harus jelas. Yang kelima, tunjuk penggunaan yang jelas juga. Yang keenam, terdapat apersepsi. Yang ketujuh, terdapat kesimpulan, contoh, dan latihan yang disertai dengan umpan balik. Yang kedelapan, mampu membangkitkan motivasi. Evaluasi yang disertai hasil dan pembahasan. Yang ke-10, memiliki interaksi. Yang ke-11, gambar animasi, teks, warna yang tersaji itu harus rapi, harmonis, dan proporsional. Yang ke-12 itu interaktif. Yang ke-13, navigasi yang mudah. Dan yang terakhir, bahasa yang digunakan harus mudah dipahami oleh siswa. Oke, itu saja saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Kanisa. Jadi untuk tambahan, kalau misalnya ditanya karakteristik siswanya, untuk anak SMP dan anak menengah itu, yang pertama mereka itu tidak terjadinya yang ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan jika dikaitkan dengan biologi. Habis itu mulai timbulnya ciri-ciri sekunder dari tubuh kita sendiri. Terus yang kalau dalam pelajarannya, yang pertama menerapkan model pembelajaran yang memisahkan siswa pria dan wanita ketika membahas topik-topik yang berkenaan dengan anatomi dan fisiologi. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menyalurkan hobi dan niatnya melalui kegiatan-kegiatan yang positif. Yang ketiga, menerapkan pendekatan pembelajaran yang memperhatikan perbedaan individu atau kelompok kecil. Yang keempat, meningkatkan kerjasama dengan orang tua dan masyarakat untuk mengembangkan potensi siswa. Yang kelima, tampil menjadi teladan yang baik bagi siswa. Yang keenam, memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar bertanggung jawab. Jadi jika dikaitkan dengan biologi, seperti itu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.